Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Gal Pradila Dejon Sahyani dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2C. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus fungsi dari Microsoft Excel, yang diantaranya yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, CONTIF, SUMIF, beserta pivot table. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengolahan data. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuat tabel mengenai daftar gaji pegawai PT Madujaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan gaji pokok, tunjangan transportasi, total gaji, pajak, dan gaji bersih menggunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF beserta CONTIF, dan dimana di akhir nanti kita akan membuat pivot tabel. Nah, pertama, di sini kita akan masukkan gaji pokok yang dimana kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sebelum itu kita harus mempersiapkan tabel gaji serta tabel potongan pajak ya. Karena kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP beserta VLOOKUP. Nah, kita di sini memasukkan sama dengan seperti biasa. Ketika kita akan menggunakan suatu rumus, kita akan mengetik sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik golongan 1C, di mana kita akan mencari gaji pokok atas nama Adilin Maisura dan golongan 1C. Lalu kita klik titik koma, lalu kita blok bagian tabel gaji. Kita ketik titik koma lagi dan ketik angka 2. Karena kita akan mencari gaji pokok dan di mana gaji pokok adalah tabel kedua setelah nama golongan. Jangan lupa diberi tutup kurung. Tekan enter. Nah, ini dia. Gaji pokok golongan 1C atas nama pegawai Adeline Maisura adalah 2 juta. Kita bisa lihat di sini. Golongan 1C gaji pokoknya 2 juta. Begitupun seterusnya sampai transportasi. Sama, kita memakai fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel ini secara vertikal. Lain nanti ketika kita memasukkan pajak. Tabel pajak kita akan memasukkan rumus HLOOKUP. Baiklah, setelah gaji pokok sudah terisi semua, kita lanjut ke tunjangan. Tunjangan kita sama pakai rumus VLOOKUP. Caranya sama, kita blok tabel gaji. Lalu ketik 3. Karena tabel tunjangan di sini adalah tabel ketiga setelah golongan dan gaji pokok. Begitu terus berlaku sampai di nomor 10 ya teman-teman. Sama. Oke teman-teman, setelah tunjangan selesai, kita berganti ke transportasi. Sama, kita masih memakai fungsi VLOOKUP. Kita klik golongannya, titik koma, lalu kita blok tabel gaji. Lalu kita di sini mengetikkan 4 karena transportasi adalah tabel keempat setelah golongan, gaji pokok, serta tunjangan. Jangan lupa tutup. Begitu terus sampai ke bawah. Oke teman-teman, sudah terisi semua ya. Gaji pokok, tunjangan, serta transportasi. Lalu di sini kita akan menghitung total gaji. Total gaji di mana gaji pokok, tunjangan, serta transportasi dijumlah. Maka kita akan menggunakan rumus sum. Lalu tutup buka
serta kita tambahkan saja. Kita klik saja seperti ini. Dia akan menjumlah sendiri karena kita tadi memakai rumus sum. Lalu kita langsung saja geser ke bawah untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini. Sebelum kita merubah ke pajak, kita bisa merubah nominal ini menjadi ke rupiah atau kita menggunakan fungsi accounting akan menjadi rupiah. Baiklah, kita akan beralih ke pajak di mana kita akan menggunakan rumus lookup. Seperti biasa, ketikkan sama dengan lalu lookup buka kurung, lalu kita sama klik golongan, lalu kita titik koma, blok tabel, serta kita klik nomor 2. Nah, ini dia ya, 0,05 golongan 1C. Kita bisa merubahnya ke percentage. Nah, karena kita bisa langsung merubahnya menjadi nominal dari potongan pajak tersebut, kita tambahkan tanda perkalian atau bintang, dan dimana kita akan mengkalikan dengan total gaji. Enter. Nah, kita rubah lagi ke dalam accounting. Jadi pajaknya adalah 145.000 dari total gaji ini, teman-teman. Nah, nanti gaji bersihnya kita akan menggunakan rumus sum, yang dimana total gaji dikurangi pajak, tutup kurung. Nah, jadi nanti gaji bersihnya adalah 2.755.000. Cara 2 tadi itu berlaku sampai ke bawah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita akan menuju ke mencari total gaji golongan 1A. Di sini kita akan menggunakan rumus SUMIF. SUMIF buka kurung, lalu kita range-nya, lalu kita ketik 1A karena kita akan mencari total gaji golongan 1A. Lalu kita klik di gaji bersih. Total gaji di sini adalah total gaji bersih ya, teman. Tutup kurung. Ini dia total gajinya. Kita akan ubah ke account 3. Jadi total gaji golongan 1A adalah 3.783.000. Itu berlaku untuk ke bawah ya, teman-teman. Sama, tinggal kita mengubah golongannya aja. Oke, teman-teman, jadi sudah terisi semua ya. Total gaji golongan 1A adalah 3.783. Total gaji bersih golongan 1B yaitu 7.680.000. Total gaji bersih golongan 1C yaitu 8.265.000. Lalu kita akan mencari jumlah golongan 1A. Ada berapa pegawai dalam jumlah golongan 1A ini? Kita akan memakai rumus COUNTIF. Sama, klik
sama dengan kita masukkan countif ke kosong, lalu kita blok bagian golongannya, titik koma, kita menulis 1A, lalu tutup kurung. 3. Ternyata jumlah golongan 1A ini ada 3 pegawai ya teman-teman. Selanjutnya sama, kita memakai rumus countif. Seperti sebelumnya, kita blok tabel bagian golongan dan ketik 1B karena kita akan mencari jumlah 1B. Selanjutnya adalah golongan 1C. Kita rubah ke number nggak apa-apa atau general gitu. Saya ingin banyak. Nah, selanjutnya kita akan membuat pivot table. Sebelum itu, kita harus membuat tabel ini menjadi format as table. Kita blok, lalu kita pilih format as table. Terserah mau warna apa, seleranya teman-teman. Kalau saya memakai yang medium white. My table has headers, dicentang ya, jangan lupa teman. Klik OK. Nah, ini dia. Tinggal dirapiin aja biar enak dilihat. Pokok dan transportasi kita. Sudah. Lalu kita blok. Kita menuju ke insert, lalu pivot chart. Kita pilih pivot chart dan pivot table. Nanti dalam satu sheet Microsoft Excel itu sudah ada pivot chart beserta pivot table. Kita klik, lalu OK. Nah, ini dia di sheet 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memilih bagian apa saja yang akan kita inginkan untuk membuat pivot chart beserta pivot tabelnya. Saya hanya memilih golongan, lalu total gaji, pajak, beserta gaji bersih. Nah, ya. Kita geser ya teman-teman. Kita bisa mengubah menjadi accounting ya, untuk bisa. Nah, ini. Teman-teman bebas sih sebenarnya mau buat model data yang bagaimana, tapi saya lebih suka model yang seperti ini karena mudah dibaca. Ini dia hasil dari tabel gaji pegawai perusahaan PT Maju Jaya. Nah, itu tadi bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, dan CONTIF beserta membuat pivot table. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.